gitu ya. Terus kemudian juga nanti bagaimana kemudian KKNI sebagai pengaturan standarisasi dari jenjang program S1, S2, S3 gitu kan. Dan nanti ini yang kemudian kita harus nanti lupakan dalam bentuk, kalau menurut Astraja adalah profil lulusan, dan kemudian nanti ini ke bagian pengetahuan, keterampilan, dan umum dan khusus gitu ya di dalam dokumen kurikulum kita, yang nantinya adalah kemudian dalam bentuk OBI gitu ya. Nah, di dalam panduan seperti yang KPT 2020 sudah dijelaskan bagaimana kemudian proses untuk OBI yang seperti apa. Karena kan di sana itu berangkat dari yang namanya membangun kurikulum terlebih dahulu, itu adalah bicara bagaimana OBC-nya sebenarnya. Terus kemudian nanti juga bagaimana proses itu kemudian akan diajarkan, adanya OBLT, sampai kemudian adalah bagian kita dari evaluasi seperti apa. Nah, biasanya kalau kita di dalam kurikulum seperti kami itu kami sudah mengadres dua yang di awal ini, OBC sekaligus OBLT-nya ini. Karena seringkali pas orang bikin kurikulum itu lupa bahwa ada namanya kemudian RPS, pas pembelajarannya, yaitu kemudian kan harus merefleksikan isi dari kurikulumnya. Kadang-kadang kita bicara kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk bisa komunikasi. Kalau kita nggak hati-hati, kita nggak jelas komunikasi nanti dan di mana, mata kuliah apa saja terkait komunikasi ini. Karena apa? Karena nanti ketika itu kemudian sebuah mata kuliah, let's say kemudian dikenakan namanya LO terkait komunikasi, kan kita mesti mendesain secara kurikulum seperti apa, RPS seperti apa. Kayak saya begini, Pak, misalkan untuk mata kuliah komunikasi itu, untuk komunikasi saya kemudian ada kuliah yang terkait, satu adalah misalkan namanya mata kuliah sendiri namanya komunikasi bisnis misalkan ya. Terus yang kedua juga itu ada database. Yang artinya apa? Ketika kemudian sebuah kurikulum kita rancang, kedua hal itu adalah nanti yang merupakan refleksi dari sebuah LO untuk komunikasi, maka nanti apa? Kita mesti notify dosennya bahwa kamu kuliah database, karena walaupun kamu ada database sebagai core, substansi harus kamu ajarkan, tapi ya tolong nanti apa? Kamu harus kemudian aware ada skill kemudian harus kamu asah juga di sana. Yang nanti apa? Terlihat dari sisi desain dan pembelajarannya. Terus kemudian nanti dari sisi evaluasi seperti apa, komponen evaluasi seperti apa. Jadi misalnya kalau database misalkan, saya kenakan nanti mata kuliah komunikasi, kan nggak mungkin tugasnya cuma sekedar tugas satu Pak, tugas individu yang tidak ada apa mengasah kemampuan untuk berkomunikasi kan. Artinya apa? Dalam pilihan desain saya untuk membuat kurikulumnya nanti untuk learning experience masa adalah apa? Mungkin nanti apa mereka diminta untuk presentasi salah satunya misalkan. Dan termasuk nanti apa di dalam evaluasinya komponen ada komponen untuk mengevaluasi komponen komunikasi. Kebayang ya? Artinya nanti saat kita nyusun kurikulum sudah jelas seperti itu. Makanya kalau dilihat di dalam kurikulum kami kan detail ya, sampai ada learning experience, itu nanti apa? Nanti bentuknya apakah cuma lecturing, apa kemudian nanti ada tugas praktikum, apakah ada tugasnya nanti kemudian fokus group discussion atau apa gitu ya. Karena itu dalam rangka untuk mencapai LUM kami sudah amankan di tempat kuliah. Makanya kami panjang dokumennya. Nggak cuma seperti ini. Ya, nah jadi di dalam sebuah kurikulum OBE nanti itu kan sebenarnya meliputi ketiga komponen ini. Kita mesti pikir masalah mendesain kurikulum sendiri, kemudian nanti adalah bagaimana rancangan mata kuliah, rancangan pembelajaran seperti apa. Ini yang menyangkut nanti masalah RPS gitu ya. Yang kemudian ketiga adalah kemudian bicara mengenai bagaimana mengevaluasi kurikulum seperti apa nanti. Ya. Nah, terus ini yang sudah dijelaskan di dalam buku kurikulum KPT 2020 itu bagaimana proses nanti untuk merancang sebuah kurikulum OBE sebenarnya di sana. Ya, mulai dari kita kemudian berangkat dari profil seperti apa yang kita inginkan. Itu tadi yang menyangkut profesi yang kita tuju. Ya, walaupun saya bilang profesi yang dituju itu kok ya mungkin masih standar ya. Karena kita tidak beberapa prodi soalnya juga memang kayak beberapa pengalaman di kampus-kampus di daerah itu mereka merasa kayak intinya sih agak berkurang. Sama nggak di sini? Sama, berkurang dibanding tahun sebelumnya. Di berapa di sana? Iya. IF. Semua Pak, semua prodi. Semua prodi.
semua prodi. Ya, tetap sepertiga hilang. Beberapa kampus daerah yang saya datangi karena Iya. diminta ini juga isunya adalah yang pertama adalah mengenai isu intake yang memang terus yang berkurang. Jadi kayak misalkan kayak teman di Dharma Jaya itu Dharma Jaya Pak ya. Di Dharma Jaya itu kok mereka bersaing sama namanya digital business. Itu kan yang di Lampung kan ya Pak? Lampung ya. Yang itu sebenarnya bisa di dalam dua Pak. Which is bisa masuk ke bagian dunia yang orang-orang infocom, oke juga karena juga isi banyak programming. Yang kedua atau mungkin orang ekonomi gitu yang memang mereka juga Minat ya. Minat walaupun secara akhirnya yang kalau di sana itu orang ekonominya kelabakan karena banyak kuliah programming yang mereka nggak sanggup menyelenggarakannya gitu. Jadi karena ada yang seperti itu, kalau di mereka sendiri mereka bilang kalau untuk di gratis itu di sana naiknya drastis luar biasa sampai berapa ratus % gitu untuk intake-nya gitu ya. Sementara yang SI akhirnya kalah sama mereka. Nah artinya kalau memang ada problem dengan yang seperti itu kan kita sebenarnya kan berangkat dari visi seperti apa sih? Apakah memang kita bisa visual? Artinya udahlah kita pakai lapak yang standar ya profesi yang gitu aja gitu, profesi programmer itu kan standar lah ya. Programmer terus profesi tadi apa bisa analis atau yang lainnya. Nah ini matter of kita marketing ourselves ke para calon mahasiswa. Nah sekarang kan dengan given bahwa sekarang kan banyak isinya anak-anak generasi Z. Z udah belum? Udah Z ya. Itu kan mereka mungkin punya pilihan yang lain di dalam memilih sebuah program studi yang mereka inginkan. Apakah sih masih jadi salah satu term yang menarik buat mereka atau kita mesti branding? Itu kan kayak kalian, bukan kayak saya. Iya. Karena sekarang sudah banyak, gitu. Sekarang banyak term-term yang menarik buat generasi ya. Dibanding kita bicara sistem informasi, apa sistem informasi? Mereka orang-orang yang dekat dengan apa startup segala macam yang buat mereka adalah apa? Saya pengen di sana kerjanya. Kalau ini mau Prof kepotong untuk ACM ya Prof ya, yang IS 2020 yang ACM itu sebenarnya mempengaruhi di sini nggak? Tidak berpengaruh ya Prof ya? Kalau kita bicara, let's say katakanlah kita kan bisa aja membuat satu flavor mengenai fokus untuk berita adalah siapa? Pak sebagai digital bisnis. Oke, tapi kan itu tetap aja nanti yang SC 2020 sebagai core kompetensi wajib ada. Yang lain cuma kayak mata kuliah tambah. Makanya nanti sebentar. Iya monggo Prof. Lanjut Prof. Ada di belakang ya. Iya. Tunjukin nanti gimana gitu ya. Nah, tapi maksudnya gini, kita mesti mulai sadar bahwa term kita pakai ini sudah obsolete, sudah nggak menarik buat anak-anak muda. Mereka ada generasi milenial Z yang lebih dekat dengan dunia lebih visual, terus instan, yang digital gitu ya. Yang mungkin kalau dikasih beginian mungkin ya tinggal tunggu mati aja gitu, nggak banyak yang kita tawarkan buat mereka. Nah kalian mesti mikirin masalah marketing ya, karena ini sangat luar biasa. Kita bersama dengan orang-orang dari misalkan juga FEB, bisnis ya, dia ekonomi gitu ya. Mereka juga mungkin punya akan interest yang sama. Dan buat mereka term seperti tadi adalah yang luar biasa menarik jualannya. Nah sebelum diambil oleh mereka kenapa enggak kalau kalian mulai dulu gitu misalkan salah satu opsinya gitu ya. Tapi itu bukan cuma satu-satunya pilihan ya, artinya masih banyak lagi SI yang menarik juga sebenarnya. Tapi tolong dicek demand dari pasarnya dulu ya, seperti apa gitu ya. Ya, nah jadi profil saya sebenarnya sangat tergantung dari visi misinya kita mau seperti apa. Tapi tolong juga kalau saya akan mempertimbangkan demand dari pasar seperti apa saat ini. Apa kita sudah masih relevan untuk menggunakan term yang sama atau kita mesti branding, cuma branding aja namanya, peminatannya gitu ya. Tapi yang penting dekat dengan orang-orang calon customer kita nantinya. Ya. Kalau ngomongin soal visi ini kan di sana harus tercantum kekhasan prodi ya Pak. Nah, kalau di SI UI sendiri itu kekhasannya apa ya? Kalau kami juga dalam proses penyusunan sebenarnya untuk kurikulum dan kemarin beberapa opsi yang kami ambil adalah kalau kami kan bisnis sebenarnya kan kami kemarin kayaknya sih akan lebih dekat ke digital bisnis juga salah satu opsinya kami
cyber security. Nanti dari situ turun ke itu kan profil lulusan yang Iya. Kalau tadi yang saya kasih ke Bu itu ke Bu Sri adalah masih yang lama ya, jadi itu kami yang lama, kami belum selesai. Kami kan katanya buat tahun 2024, tapi kayaknya sih nggak akan jauh-jauh dari cyber security atau e-health, karena lagi ngetrend juga mengenai e-health itu salah satunya, atau ya tadi opsinya dari digital business. Tapi sebenarnya dulu di sini lebih dekat ke business school ya, Prof. Gimana? Lebih dekat ke business school. Kalau kami sih dulunya mungkin Beragam ya, Prof ya. Iya. Iya. Karena kan sebenarnya kan kita bicara S kan memang S itu adalah under business school. Betul. Awalnya berdiri kan. Nah, cuman bedanya antara kita sama orang bisnis adalah biasanya kalau kita supposed to be very heavy di programming. Walaupun Betul. kita S, tapi Betul, Prof. mungkin harus memastikan nanti tetap banyak konten programmingnya. Ya makanya Prof, saya pribadi ya Prof ya sebagai orang SI 20 tahun nih, saya tuh agak tergoncang dengan IS 2010 dengan RS 2020 kan beda banget ya Prof. Itu bener-bener kayaknya kembali lagi ke tahun 2000-an deh itu kayaknya. IS 2020 tuh kayaknya tuh awal-awal. Karena kalau nanti aja lah ya. Iya wes. Wes Prof. Lanjut Prof. Monggo. Lanjut Prof. Ya, nah terus tadi dari sana kita bikin profil lulusan dalam bentuk ada namanya rumusan CPL dan EO dari Prodi yang nanti kemudian dituangkan dalam bentuk CPL. Nah CPL-nya kan belum dibuat juga yang di sini ya. Saya belum lihat ya. CPL. Wes ya. Kan baru udah Prodi. Yang tim yang baru high level gitu kan. Yang diterjemahkan dalam bentuk CPL sampai CPMK kan belum. Nah, makanya jadi kayak lompat karena prosesnya adalah baru dari CPL yang levelnya Prodi langsung mata kuliah. Tapi saya nggak tahu penurunan dari proses CPL Prodi itu sampai kemudian CPL yang kita nanti akan rancang gitu ya sampai kemudian nanti jadi CPMK sampai jadi nanti bahan kajian, jangan lupa kajian ya sampai nanti menjadi sebuah namanya mata kuliah sebenarnya. Ini proses itu lompat banyak banget gitu. Jadi ya masih jauh sih saya bilang. Jauh banget Prof sebenarnya. Nyari insight juga ke sini Prof. Ini sebenarnya kebalik juga Prof. Kita bikin dulu sebaran mata kuliahnya. Enggak apa juga. Ini Walaupun kita cenderung kita pun juga reverse engineering kalau saya bilang ya. Tapi tetap mesti mesti kelihatan bahwa memang itu make sense gitu. Jadi ketika orang menilai dokumen ini, jadi nggak merasa ini kok langsung jomplang, langsung lompat begitu. Gitu. Ya. Karena kalau risikonya kalau kita dari mata kuliah kita nggak ada evaluasi, nanti batu tumpang tindih. Let's mata kuliah anak Perancis sama mata kuliah RPL itu kan kayak di mata kuliah kalau orang nggak ngerti filosofinya kan isi akan overlapping banyak gitu ya. Iya. Nah, makanya kan kita kan ketika merancang sebenarnya dengan menggunakan konsep yang top down, saya bilang menurut dari profil sampai CPL sampai bahan kajian kan itu menghindari tumpang tindih dari namanya mata kuliah gitu ya. Yeah. Sebenarnya idealnya begitu, tapi kita nanti ya nggak apa-apa sih kita approach-nya adalah dibalik gitu ya, bottom up gitu seperti itu atau di reverse itu. Yang penting tolong jangan kelihatan itu ada sebuah reverse engineering, tapi kita lihat bahwa oh ya make sense kelihatan di prosesnya, oh ya benar runut tadi ada ada PLO untuk prodinya, ada CPL-nya apa, bahan kajiannya apa, sampai kemudian jadi namanya mata kuliah gitu. Ya. Nah ini tadi ya, jadi dari profil lulusan sampai kemudian di CPL, jadi kemudian di mata kuliah sampai kemudian jadi struktur dari kurikulum seperti apa yang nanti ya ini ujungnya adalah nanti terakhir ada representasi dan turunannya. Oke, nah ini yang tadi ya nanti yang sudah dituliskan di dalam buku kurikulumnya Bapak. Ini yang lama ya Prof ya? Apa? Yang lama. Ini bukan contoh aja. Oh contoh. Contoh kami ini. Oke kami ya. Oke. Misalkan kita pilih profilnya itu apa sebagai seorang konsultan TI, developer dari aplikasi atau apapun gitu ya, nanti ini yang kemudian tinggal dibuatkan nanti deskripsinya yang nanti akhirnya kemudian Bapak Ibu harus kemudian come up dengan sebuah nanti profil dari CPL gitu dari Prodi
Ya, nah nyusun CPL kan sebenarnya ada aturan juga, nggak boleh sembarangan ya. CPL kan nanti ada rumusan yang baik. Sebuah CPL kan menggambarkan nanti seperti Tasmi Bloom yang sudah ada juga ya. Iya, Di level yang betul. berapa. Artinya CPL kan ya harus semua di level yang tinggi, tapi juga mungkin kombinasi ada yang masih sekedar menjelaskan, Iya. mendiskusikan, menyebutkan, tapi juga jangan sampai kemudian semua gitu doang. Kalau levelnya level bawah semua kan, nah ini S1 kan level 6 ya kayak ini kan. Iya. Artinya kan mesti ada nanti somehow yang beberapa bagian yang bisa tinggi ya, evaluasi kan. Evaluation kan, Prof. yang lainnya. Apply. Gitu ya. Nah cuman tadi tolong diperhatikan mengenai pemilihan terminologi ini, karena itu menentukan nanti kita mesti ngapain di dalam evaluasinya. Lesnya apa? Misalkan anak S1 diminta untuk merencanakan, bisa nggak anak S1 membuat planning? Kan nggak bisa. Anak S1 kan ya membuat planning kan biasanya orang-orang di level strategis ya, yang itu kan ya anak-anak S2 kan, kami yang magister teknologi informasi yang memang punya ekspektasi nanti mereka di akhir bisa merencanakan. Tapi kalau S1 kan apa? Ngikutin standar, ngikutin prosedur kan bisa gitu ya. Mengimplementasikan itu masih mungkin bisa untuk anak S1. Tapi kalau buat planning kan nggak bisa, itu kan kemampuan yang agak tinggi banget gitu. Nah makanya nanti pas memilih kemampuan ini ya, kognitifnya nanti ini, kemampuan ini kita mesti hati-hati ya menentukan apakah sebaiknya menggunakan belum taksonomi level yang mana, karena salah memilih terminologi nanti ditanya sama si pihak industri, kamu bilang Anda punya kemampuan untuk merencanakan, buktinya mana sekarang? Dia bisa nggak punya kemampuan untuk merencanakan? Termasuk tagihan, outputnya juga tanya di dalam perkuliahan sudah Anda nggak yang misalkan merencanakan outputnya, produknya apa, berupa rensra atau apa misalnya? Ya, jadi setiap kita membuat terminologi yang seperti itu nanti kan mesti juga dengan indikator pencapaiannya apa, tagihan muaranya apa. Kalau misalkan begini, kita bilang bahwa anak database misalkan ya mahasiswa mampu untuk merancang database, buktinya apa? Oh Pak ada tugas tadi Pak, mereka diminta membuat sebuah IR diagram, artinya klop kan, merancang sebuah database dengan tagihan berupa apa? IR diagram, ya klop. Ya, kemudian apa? Kita bilang bahwa mereka bisa mengelola database, mengelola. Itu kan artinya bisa ya mulai dari fase merencanakan, terus membuat optimasi segala macam. Buktinya apa? Di dalam tugasnya ada tagihannya untuk membuat misalkan optimasi. Ada nggak? Kalau nggak jangan dipilih seperti itu. Ya. Nah nanti ini yang kepakainya itu bukan pas bikin CPL prodi, tapi pas CPL sampai turunan tadi itu kita yang mungkin akan mulai pusing mikirin terminologi. Mau sampai sejauh mana nanti maksudnya kita akan kemudian kita ukur capaiannya. Jadi apakah sekedar tadi merancangkan, mengevaluasikan, menganalisiskan atau apa, gitu ya. Nah nanti mohon ini yang nanti kemudian harus diperhatikan. Terus yang kedua biasanya adalah juga menyangkut bahan kajian yang kayaknya miss sama sekali di sini, nggak ada bahan kajian sama sekali gitu ya. Itu kan penting, mereka mampu merancang apa? Merancang database, mampu merancang jaringan atau apa? Ya. Nah baru ketiga adalah konteks yang ini mungkin nanti agak lebih beragam gitu, konteks nanti ini. Nah, nanti kemudian dari sana itu kemudian dari CPL kan tadi ya ada komponen bahan kajian atau BOK. Nah bahan kajian nanti itu yang sebenarnya kalau Pak seperti di Aptikom, pernah ikut Aptikom kan ya? UBE. Gue udah dikasih training. Bapak yang dulu yang di Semarang, Prof Nijar yang evaluasi. Tahun kapan? Tahun berapa tuh? Ya, Udah lama banget, Prof. Maksudnya baru. Belum lagi. Terakhir di Jani tuh. Iya kemarin mau sama ada. Telkom nanti 2 minggu lagi. Oh, belum pernah ikut ya. Soalnya di sana juga sudah memberikan panduan juga, walaupun kadang-kadang habis dari kan juga. Waktu kemarin yang tuh si orang Wisnu Jepara juga, kamu kan ada udah gitu di training Bimtek gitu ya, cukup berapa hari gitu ya di sana kan. Tapi kok kamu nggak bisa juga. Aduh, capek deh. Ya. Iya, sebenarnya Prof udah ke Widyatama kan 1 kali pernah.
Kita pernah online juga ya Prof ya? Dulu Zoom pernah. Iya kayaknya. Pernah tuh 2021 sih Prof udah ngasih apa sedikit insight cuma memang kitanya nih Prof mumpung ini akreditasi udah beres Prof, kita ada kemauan dari Kaprodi, Sekprodi pengen ada perubahan besar-besaran gitu ya seperti itu. Tapi masih pada bingung ini. Lanjut Ya, Prof, jadi monggo. nanti kan kalau di dalam seperti kayak ASEAN Curricula Ya. atau dari ASN sudah ada namanya BOK. Betul. Nah, cuman kalau seperti Aptikom juga BOK itu masih BOK yang gede-gede, misalkan ada database. Iya. Padahal kan sebenarnya ekspektasi di dalam kita bicara bahan kajian bukan cuma bicara database toh. Ah, itu. Isinya apa sih sebenarnya? Iya. Artinya sekarang ini menentukan besaran SKS dari setiap mata kuliah sebenarnya kan. Artinya kalau bahan kajian yang akan diajar cukup banyak, ya kita mungkin pecah jadi dua atau tiga, banyak banget. 2 mata kuliah, nggak cuma 1. Nah, saya database. Kita mau sejauh mana ngajarinnya mereka? Apa tuh sampai katakanlah dari parameter depan ya, story segala macam, sampai kemudian lihat diagram, sampai kemudian let's say SQL gitu ya, ataukah sampai yang lebih jauh lagi? Oh, nanti saya juga ingin anak-anak ini juga punya core fondasi tentang transaction dan teman-temannya gitu. Artinya kalau misalkan dipanjang kan nggak mungkin cuma 3 SKS satu mata kuliah. Mungkin apa? Mungkin di dua mata kuliah yang berbeda. Itu kan depend on dari tadi ya, kita bandingkan sejauh mana kita akan berikan ke mahasiswa gitu. Nah, yang pasti nanti kan kita harus menggunakan acuan, saya tadi ya Pak, untuk kita database adalah part of dari information management yang dalam AS 2020 kan ada tuh. Ada, Dia Bang. sudah menggariskan ekspektasinya kalau anak S1 sistem informasi untuk core AM-nya itu apa isinya. Iya. Transaction tuh masuk Prof. Ada ya? Ada. IS 2020. Berat dia sebenarnya Prof. Kita tuh lagi berpikir ke sana sebenarnya kalau dipecah itu kan jadi beberapa mata kuliah ya. Sebenarnya. Ya, artinya kan kita mungkin kalau memang misalkan satu mata kuliah bisa nggak? Ya, kita mesti menimbang kan ya jumlah SKS. Ya, Betul. kan bisa paling satu pertemuan satu topik ya. Betul. Nah, kalau topiknya banyak kan nggak mungkin satu mata kuliah. Iya. Ya, ataupun kalaupun enggak bisa jadi nanti apa? Ada dititipkan di mata kuliah yang lainnya. Misalkan Pak, nanti apa ini adalah dititipkan di mata kuliah X yang nanti apa ya? Topiknya mesti ada topik itu. Nah, itulah tujuan dari kita membuat bahan kajian sebenarnya. Ya. Gitu ya. Nah, terus kemudian ini tadi ya, ini masalah kedalaman keluasan yang tadi saya bilang bahwa sebenarnya menentukan besaran dari SKS nanti harusnya diberikan dalam sebuah mata kuliah. Kalau kita merasa bahwa Pak dalam satu mata kuliah itu ternyata satu bahan kajian ada 20 topik yang mesti di cover, misalkan ya 20 topik kan nggak mungkin satu mata kuliah ya, mungkin jadi apa 2 mata kuliah. 2 mata kuliah masing-masing 10 topik misalkan, terus kemudian nanti yang satu isinya karena masih ada sisa lesson 4 pertemuan kan bisa tuh diisi dengan mungkin diskusi, dengan mungkin kemampuan yang lain, katakanlah kemampuan komunikasi diasah di sana, ya mereka diminta untuk presentasi, itu nggak mungkin cuma sehari kan pertemuan, pasti akan beberapa kali pertemuan karena ada banyak kelompok yang harus present. Nah, kayak gini kan adalah contoh desain kita nanti ya, bahwa kita nanti dengan menimbang tadi ya, menimbang berapa banyaknya kemudian kedalaman dari bahan kajian kita akan ajarkan, kita baru kemudian menentukan nanti besaran SKS termasuk pecah dalam bermata kuliah nanti. Ya. Nah, ini tadi sekedar sebuah contoh, misalkan dari CPL yang sudah kita kemudian kembangkan dalam bentuk misalkan dari S1, S2, SIKA misalnya. Kita kemudian nanti tuliskan bahan kajiannya apa saja yang nanti dari sana akan kita rangkum dalam sebuah mata kuliah tertentu. Ya, jadi bisa jadi nanti ada mata kuliah gabungan beberapa bahan kajian yang berbeda, yang mungkin aja kita bisa aja menggabungkan dalam sebuah mata kuliah tertentu ya. Nah, itulah tadi pentingnya kita nulis semua bahan kajian dalam rangka nanti apa agar tidak ada bahan kajian kemudian hilang. Yang penting yang hilang, karena kalau kita berangkat dari mata kuliah, kita kan nggak tahu kan bahan kajiannya yang mana yang masih kurang ya. Itu repotnya kalau kita berangkat dari mata kuliah. Oke. Nah, ini sebentar. Yang contoh sebentar kalau ini ya.
Nah ini yang tadi ya, yang mungkin bedanya antara e-com sama SI juga mungkin yang sampai salah gitu ya, karena kan kadang-kadang juga isinya e-com tapi yang SI ya kebalik, SI e-coman itu juga Gitu, banyak rasa-rasanya, Prof. di Campur aduk. yang ada gitu ya. Nah soalnya kalau kita sebagai orang SI gitu kan akhirnya kan menggunakan sebagai bahasa adalah AS Kurikula 2020. Ya termasuk juga nanti untuk bahan kajian yang lain-lain kita ambil dari yang Computing Kurikula 2020. Ini sebagai payungnya semua penunjukan ada di sini. Jadi kalau untuk bahan kajian yang selain core-nya SI kita bisa ambil dari sini. Tapi kalau untuk core-nya SI ya kita ambil dari yang S 2020. Gitu ya. Berarti kita core dari situ, Prof. Iya. Nah, ini adalah nanti yang juga sebentar. Ini yang saya sampaikan tadi ya, bahwa di dalam filosofinya S2020 kan beda dengan yang zaman dulu. Kalau zaman dulu kan full bisnis, artinya mereka menganggap ada domain bisnis seperti kayak Business school gitu ya, terus ada mungkin marketing gitu sebagai perangkat dari course yang mereka wajibkan. Betul. Sekarang itu kalau kita lihat bahwa kita bicara SI adalah kontekstual. SI bukan cuma bicara bisnis yang generik, tapi kan juga kita SI itu merancang SI yang mana? SI buat kesehatan, SI buat bisnis umum gitu ya, atau SI buat orang-orang tourism akan beda ya. SI buat pembeli juga akan beda. Nah ini yang kemudian dalam AS 2020 itu dipisahkan, di namanya adalah domain of practice competencies. Ini nanti yang kita sebenarnya bisa memastikan influence kita itu merancang SI-nya buat apa? SI buat bisnis yang umum seperti kami gitu ya. Ataukah nanti SI buat orang-orang di kesehatan, healthcare. SI mungkin buat orang-orang di sektor properti, konstruksi misalkan, atau SI buat pemerintahan atau yang lainnya. Ya termasuk kalau Pak saya pengen kemudian membuat SI-nya adalah SI untuk digital bisnis, yang monggo aja. Kita bisa klaim bahwa itu part of dari domain of practice kompetensi yang akan saya tuangkan. Ya. Tapi yang diatur oleh mereka adalah bahwa mereka itu yang benar bahwa core SI-nya jangan sampai kelupaan, ketinggalan, karena itu merupakan komponen yang penting mencirikan prodi sistem informasi dibanding nanti yang lain-lainnya dalam prodi infocom. Makanya akhirnya Pak yang mereka atur adalah Pak, yang saya atur, kami atur adalah Pak, ya sudah core kompetensi untuk SI-nya itu yang di sini, yang information system kompetensi ini. Nah selain itu kan juga ada yang standar ya, kemampuan dari individu itu yang di bagian sebelah kanan nanti, gitu ya. Nah ini nanti yang ini ya, bahwa ini adalah sebenarnya filosofi dari AS 2020 ya, bahwa saya ketika sebuah prodi SI gitu ya akan kemudian merancang sebuah kurikulum SI. Tolong diingat ini, ada namanya kompetensi individu, ada kemudian core SI yang nggak boleh hilang sama sekali, karena itu semua LAM Infocom juga ambil dari sana untuk mapping kurikulumnya kita, dan termasuk ini ada domain of practice kompetensi kita mau nanti mau fokus di yang mana nanti, gitu ya. Nah untuk penciri kita dibanding kurikulum yang lain, kita bisa taruh di bagian sini sebenarnya. Saya mengambil domain of practice-nya saya nanti di mana? Mau SI buat healthcare, fine, gak apa-apa. Mau SI buat entrepreneur, gak apa juga. Atau mau SI buat cyber security, lebih core ke arah manajemennya, bukan ke arah teknikalnya, juga gak apa-apa. Nah itu adalah nanti contoh yang ini ya, kita bisa kemudian nanti rangkum dalam sebuah kurikulum, ya. Oke. Nah ini tadi yang di core S itu yang ini yang Infocom doang ya. Infocom ya sama aja lah. Kalau itu nanti ambil yang ini 2016 Pak. Enggak, udah muncul lagi yang versi beta. Oh udah ada betanya Pak? 2023? 2023. Ah itu, tapi belum muncul ya Prof? Iya, di webnya? ada, tapi sudah ada. Oh udah muncul tuh Bu. Ada. Back to computer science. Basic. Karena ada perubahan soalnya. Iya. Nanti kalau mau saja ada saya juga Pak yang ilmu komputer. Ya, nah untuk yang seperti SI itu kan nanti ada core SI ini yang nggak boleh hilang. Iya. Termasuk nanti ada fondasi, ada data tadi ya, Iya. tadi ada kemudian teknologi, development, kemudian domain organisasi sampai kemudian nanti yang
integrasi ini yang paling juga jadi diwati-wati oleh Aptikom, Taminfokom. Iya, Prof. Terus ada namanya Sorry Prof, kepotong nih Prof. Kami itu udah bongkar abis nih buku hampir sebulan 3 bulan ini bongkar buku ini Prof. Cuma yang jadi pertanyaan kami itu yang sebenarnya yang paling bawah itu Prof. IS praktikum itu Prof sebenarnya. Sebenarnya ngarahnya kemana sebenarnya itu sebenarnya? Capstone. Praktikum itu Tetap capstone aja, Iya. capstone project ya. Capstone project. Jadi kan Oke. kalau di kami itu adalah sebuah capstone project. Jadi mereka diminta untuk membuat sebuah sistem informasi, tapi yang real. Bisa real case, nggak boleh cuma ngarang-ngarang. Tapi dia bagian daripada mata kuliah ya Prof ya? Tetap ya? Oke. Tuh, Bu. Berarti bisa kerja sama sekali. Nggak Iya, aman kalau itu mah. kami- Bisa kami MBKM kan- sebenarnya. Jadi boleh. Kalau kami sebenarnya framingnya adalah dari sisi alumni kami. Jadi kami minta mereka untuk apa namanya? Pembimbingan Prof ya, pendampingan. Memberikan case-nya. Jadi mereka yang Oke. punya masalah. Gitu. Kemudian mereka diminta untuk diminta untuk merancang, membuat apa ya? Mereview. masalah seperti apa. Nanti kemudian termasuk nanti mendampingi mereka untuk mengerjakan proyeknya. Nah di sana nanti ada namanya role playing. Saya sebagai mahasiswa lebih mau jadi apa? Project manager. Iya. Saya sebagai programmer. Jadi ada role yang harus mereka kemudian penuhi gitu di dalam capstone project nanti. Prof, itu kan yang hitam itu, yang bold itu kan wajib semua ya Prof ya. Yang hitam itu wajib semua. Kemudian yang itu kan opsional ya Prof ya. Nah, kami ada rencana mau ambil semua itu, menurut Prof bagaimana Prof? Ya nggak apa juga. Ini yang pasti yang nggak boleh hilang adalah yang bagian. Yang hitam itu, bold. Oke, catatan Prof. Tapi Ya. bukan mata kuliah ya. Ini adalah cuma. Betul. Ini adalah Contoh body of knowledge-nya Prof. bahan kajian. Ah. Gitu. Tapi kan nanti dia di belakang kan di appendix kan dia turun kan Prof? Maksudnya turun. Turun ininya si CPL-nya tuh turun jadi kayak mata kuliah sebenarnya gitu. Tidak harus. Artinya kita bisa aja mungkin menggabungkan, saya katakanlah etika dan profesional dalam satu mata kuliah. Oke. Kan boleh juga. seperti Boleh. itu. Ya. Oke. Tadi tergantung kita mau Oke. memberikan mereka itu CPL atau CPL sih. Tadi bandkan dalam apa sih? Gitu, Oke. kan. Pokoknya ini BOK-nya ini ya Prof ya. Iya, BOK-nya ini. Jadi kalau buat saya bahan kajian bukan cuma sekedar naming ini ya, data information enggak, itu baru level atas BOK ya. Kita mesti sampai detail. Oke. Kan di dalam ini masih ada ya, kalau tidak di apa ini kan ada tuh Iya. BOK-nya, ada juga apa aja sih isinya kan. Nah, Iya. itu yang paling penting sebenarnya. Prof, punten Prof. Kalau di belakang tuh di appendix tuh Prof ya. Ini kan sebenarnya ada kajian tentang profesi ya Prof ya di belakang itu. Si kajian profesi itu kalau di IS 2020 tuh dia tergambar dari 4 ini Prof. Developer, user domain, terus teknologi itu apa Bu Aca? Jadi dia tetap jadi 4 ini Prof. Jadi maksudnya buat profil prodi Prof, apakah kami boleh misalnya memang ngambil dari 4 ini aja modelnya ya, seperti ini? Iya, boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Teknologi and security. No. Maksudnya No. profesi yang tadi itu, Alias kompetisi real. Coba presentasi saya Bu. Mau pinjam? yang Lihat, Bu. profesi memang profesinya. Kalau Ah. profesi kan kita bisa mengarang profesi kan nggak harus itu. Kita Betul, bisa profesi. betul. Cuma kan maksudnya IS 2020 ini kan dia mengarang sampai sampai detail ya Prof ya. Di belakang terus dia juga kan sebenarnya hasil kajian lapangan. Sebenarnya kenapa 4 kelompok ini bisa muncul ya Prof ya? Enggak, karena kelompok ini kan menggambarkan elemen-elemen dari sebuah sistem informasi. Betul Prof. Ya lanjut dulu Prof, monggo Prof. Ya, nah ini jadi nanti yang paling nggak boleh, yang pasti ada adalah nanti yang praktikum ya, berarti kan jadi salah satu yang akan tim Infokom biasanya mengenai bentuk praktikumnya. Ya, teknik kami seperti itu yang kami lakukan adalah betul, pokoknya harus case yang real, yang salah adalah membuat case yang halu. Kita Iya. bicara informasi yang kontekstual tadi ya, kita punya sih buat siapa? Karena antar tempat kan beda solusinya. Kita bicara praktek, let's say kayak SDM aja, sama nggak? Mungkin ada yang sama, tapi juga kan ada yang beda. Kita bicara aturan kepegawaian untuk pemerintah, pasti kan beda, gitu ya. Nah ini nanti yang kuncinya adalah mesti ada kontekstual, jadi mesti ada real case yang real gitu ya. Ya, yang kemudian yang kedua adalah tadi bahwa ini ada sebagai kegiatan mengintegrasikan semua ilmu yang dimiliki oleh seluruh mahasiswa. Makanya kalau kami itu ya mereka mesti belajar
dari awal sampai akhir gitu ya, mengerjakannya dari awal sampai akhir termasuk Komprehensif ya, saya Prof, ya. sebagai seorang seorang pekerja IT gitu. Maaf Pak tidak. Ini yang punten Prof, yang gambar ini nih Prof, yang gambar ini. Nah ini saya lupa appendix berapa yang ada di IS 2020. Jadi kalau di sini kan dia udah nyebutin seperti profesi kan Prof, data analis, teknologi security, terus developer seperti itu. Nah ini yang bold-boldnya itu. Nah jadi keterhubungannya dengan Cuma ini. nanti kalau mau ini profesi jangan user domain ya, maksudnya Iya. itu kan Iya kan betul. teknologi yang nggak akan Iya dimasuki betul oleh betul orang luar lah. betul Prof. Kita sebenarnya kan dulu kan konsultan IT Prof. Iya. Makanya sebenarnya kita coba memahami dia. Memang kalau dia kasih contoh kan kayak barusan sales konsultan, bisnis analis, digital konsultan atau IT konsultan. Kita dulu konsultan IT kan, IT konsultan ya, IT konsultan Iya, dulu maksudnya seperti kalau itu. IT konsultan masih Masih bisa dipahami orangnya Iyalah, Prof. kalau sebelumnya, pokoknya nanti untuk just for the sake of marketing matters, Yes. kalian mesti pikirin Yes. yang keluar apa nanti ya. Yes. Itu yang akan menentukan orang akan mau nggak untuk mengambil di dalam kamu. Oke. Yes. Nah itu berarti yang user domain itu jadi garis bawah PR. User domain kita nerjemahinnya apa? Apa mau tetap konsultan IT kayak dulu Prof? Gitu. Iya, sebagai anak SMA bisa domain apa? Masanya Prof, kita tuh lagi berpikir kenapa di AS 2020 ini komponen untuk organization domain seperti mengerut gitu Prof. Seperti banyak hal yang sebenarnya yang developer tuh kan kalau kita perhatiin banyak banget Prof ini ya Pak, capaian pembelajarannya itu seperti itu. Ya, Apakah penekanan di developer sekarang kembali lagi ke sana? Bukan, karena kan ini yang diatur buat core SI-nya tadi. Alright. Untuk kontekstualisasi Yeah. yang domain of practices tadi kan nggak bisa Yes, diatur. betul. Mereka tergantung dari kita mau Excel di S untuk apa. Oke. S untuk rumah sakit kan beda yang diajarin. Isinya apa? Mungkin diajarin mengenai sistem informasi rumah sakit, Iya. diajarin mengenai medical record, electronic medical record, EMR misalkan, kan gitu kan. Iya. Yang nggak mungkin diatur oleh mereka. Itu bukan domainnya mereka. Jadi makanya akhirnya apa? Untuk memudahkan sebagai yang mereka bisa adalah bahwa tidak boleh ada yang hilang, yaitu apa namanya core of SI. Prof, izin bertanya, Ya. berarti kalau tadi kata Prof kan harus lihat core dari prodi sendiri ya. Berarti kita harus lihat kira-kira kapan lulusannya kemana gitu, seperti itu ya Prof. Iya, ya pasti kan kita kalau kita tadi menyusun profil profesi kan pasti akan melihat demand dan kemudian serapan gitu kan. Artinya demand dari sisi industri seperti apa, terus kemudian kebutuhan dari siapa namanya, kebutuhan dari si mahasiswa, kalau buat mereka yang bagus yang mana, yang mereka mau akan. Itu kan pilihan-pilihan orang sebenarnya di level agak atas ya. Nah, seperti bos misalkan kita mau kemana, willing kemana, apa kita compete sama orang-orang lain, sama UI misalkan, atau kamu punya diferensiasi sendiri yang beda. Nah, itu kan pilihan-pilihan yang sebenarnya ya pilihan kita yang level strategis, kita yang mesti bisa melihat oh kemana tren ke depan seperti apa. Terus orang nanti kalau dari si pasar hanya lebih hebohnya kemana gitu kan. Jadi ini yang butuh pemikiran yang menentukan profesi ini, karena kan ini yang itu menentukan arah kita mau invest kemana gitu. Karena kan misalnya begini, kadang kami gitu ya, saya bersekutu kami nggak juga kami dibilang jago nggak juga sebenarnya, tapi kami willing untuk emang sana karena ke depan ini adalah salah satu topik yang luar biasa penting di industri, di banyak survei ini yang penting. Terus juga mungkin orang juga sudah mulai ingin betul expert di sana, tapi kami nggak punya, ya sudah at any cost kami harus mengejar, mau nyiapin orang, training segala macam, nyiapin resource ya, itu kan sebagai pilihan, konsekuensi pilihan kita. Itu ya. Artinya apapun yang kalian pilih kan pasti punya konsekuensi di belakang. Nah, tinggal kamu nanti tanya sama bos kamu yang paling lagi, kamu mau bayarin nggak untuk ini sekarang sana? Iya, tapi ya karena kan menyangkut masalah konsekuensi kan Ya, sumber dayanya, Bro. SDM-nya, resource kan itu yang paling berpengaruh. Termasuk juga mungkin dosennya sendiri. Ya kamu nggak boleh pilih-pilih, dikasih topik yang baru, mata baru, kamu harus mau belajar. Nah iya.
Oh ya. Sekali lagi ya. Ya, maksudnya ini asal sudah konsekuensi, tapi kalau kita merasa bahwa itu penting, ya just do it gitu. Karena kalau kita enggak, ya kita akan dalam proses hukum, ya akhirnya ya gitu aja gitu. Ya akhirnya kalau kita masih pola-pola lama kan sudah berubah pasarnya. Ya, saya kan kita bicara kayak ini ya, mengenai kayak jualan aja kan juga kalau masih ngandelin mode brick and mortar, kita jualan di mall masih laku nggak? Sementara apa? Masyarakat sudah berubah, pola iya perilaku sudah berubah kan? Pola pasar berubah, Prof. Dengan online dulu beli baju aja, dulu sih online ngapain coba online dulu suka aku malah sekarang kan enggak gitu. Kita udah kenal brand, udah tahu brand kita ini apa, udah tinggal beli aja udah tahu. Oh kalau eksekutif misalkan, kalau M seperti peraturannya kan udah tahu kan. Ya sudah, beli online itu lebih menguntungkan, lebih efisien. Nah, termasuk juga tadi ya, kita menghadapi demand dari calon-calon MHS-nya kita harus dengerin mereka sebenarnya prefernya itu yang seperti apa, profesi apa yang mereka idamkan. Tapi yang kita susah karena kan kita dengerin pasar, baik dari sisi industri yang akan mengemploy mereka, termasuk dari sisi ya mahasiswa sebagai orang yang nanti butuh sebuah sekolah gitu. Ini kan kadang-kadang bisa jadi mereka maunya apa, isi maunya apa. Nah, kita mesti balancing gitu. Jadi kita mesti pikirin kira-kira mau kemana. Iya. Satu lagi maaf Prof, satu lagi yang jadi trending topik kami ketika ngebahas masalah AS. Monggo Prof, makasih. Ini masalah term istilah ya Prof ya. Di satu sisi AS 2020 ini kan selalu bilang kompetensi ya Prof ya. Sebenarnya kita udah lama sih urus sama KKNI, kita juga banyak yang asesor urusan Askom seperti itu. Nah ini apakah kami perlu sesuai dengan cara berpikir mereka nih Prof gitu kan, bahwa ACM dalam ACM 2020 sini kan Prof untuk cyber security, data science, IS 2020 mereka kan basisnya mereka nggak pernah bilang kami sebenarnya sama OB dan kompetensi masih sama, mereka bicara seperti itu. Sebenarnya hampir sama. Pandangannya berbeda. Nah itu Prof maksudnya. Outcome base adalah bahwa semua adalah outcome base yang itu bisa diukur. Betul, oke. Nah menurut pendapat Prof gimana? Apakah sama aja berarti? Oke. Tapi cara pandangnya berbeda karena kerja kompetensi kan bisa diukur. Oke. Jadi kalau bicara OBE, karena bahwa semua bisa diukur. Ya. Berarti kita sampai OBE kan outcome based education. Artinya apa? Jadi kan nanti apa? Tagihannya itu apa yang bisa diukur? Outcome aja. Outcome based. Apakah kompetensi dianggap sebagai? Kita sebagai prodi diminta ketercapaian dari learning outcome yang nanti sebenarnya. Oke. Kita prodi. Makanya sebenarnya ideal kan harusnya diukur apa setiap semester capaian dari setiap prodi. Misalnya apa? Kita punya tagihan kayak begini. Kita bicara komunikasi. Mungkin nggak cuma satu mata kuliah, tapi ada banyak. Nah sekarang gimana ukurnya? Jadi kalau given misalkan Pak komunikasi ada 3 mata kuliah. Nah gimana mengukur bahwa Tercapai. Nah siapa? Mahasiswa mampu untuk berfungsi secara tulisan dan lisan. Ukurannya apa? Kalau di kami sih biasanya akhirnya dibuat kayak skor total gitu untuk bahwa skor minimum adalah misalkan 75 ya, atau 60 misalkan ya, sudah semua dihitung benar tercapai ya sudah selesai. Oke. Tugas-tugasnya ya Prof ya, tugas besar terus tercapai. Iya, makanya kan nanti itu merencanakan tugasnya kan jadi itu kemudian akan menentukan ya. Kalau tadi misalnya kalau saya kemudian maka aku ada KBS, karena juga kemampuan untuk komunikasi, ya tolong tunjukkan di dalam nanti instrumen evaluasinya ada kemudian evaluasi terhadap kemampuan komunikasi saya. Jadi tidak cuma sekedar tugas individu, tugas quiz, tugas merancang diagram gitu kan. Enggak, mesti ada juga komponen komunikasi. Terus gimana cara mengevaluasi komunikasinya? Artinya di evaluasi nggak cuma sisi mahasiswa, tapi di sisi dosennya juga. Bukan dosennya, mahasiswanya. Ya itu ketercapaian dari UB kan mahasiswanya.
saya bagaimana mahasiswa bisa menerima apa yang kita deliver juga, apa masuk ke dalam perhitungan itu? Enggak, kita kan semua bisa CPL. CPL bilang apa? Kita mesti mengevaluasi bahwa mereka mencapai ke arah sana. Kalau kita bilang bahwa dosennya beda lagi nantinya. tidak lagi, itu evaluasi penjaminan mutu. Misalkan begini, kita bilang bahwa di dalam kurikulum kita adalah CPL, misalnya database saja termasuk komunikasi kena gitu ya. Kita nanti kan mesti ngecek dosennya bener nggak ada tugas untuk komunikasi. Iya. Jangan-jangan antara kurikulum sama RPS nggak klop. Itu PMW berarti penjaminan mutu ya. Iya. Oh PMW istilahnya. Ya, Iya. nih. Penjaminan mutu ini apa? Widya. Oh iya tahu. Iya Prof, aduh. Makanya kalau di kami itu sebenarnya kan kalau dari kurikulum kami kan lengkap. Kenapa? Karena nanti kita bikin RPS gampang. Dosen tinggal comot isinya kurikulum kami. Dia paling akhirnya ribet dengan ngurusin plan per minggunya. RPP-nya Prof ya. Ya, kemudian ngurusin desain tugasnya seperti apa. Tapi poin-poin yang kemudian nanti dia harus perhatikan, testing kelasnya mesti apa ada di sana semua. Masih ada istilah UTS UAS Prof. Masih tetap ada, masih diakomodir di sini. Namanya evaluasi. Iya. Walaupun setiap minggunya ada pengukuran, Prof. Sebenarnya bunga nggak tiap minggu. Nggak tiap minggu. Nggak tiap minggu. Ya bentuk evaluasinya adalah UTS, UAS, kemudian Tetap include ya Prof ya. ya tugas-tugas itu. Nah cuman merancang tugas kan nggak boleh sembarangan. Tadi tergantung dari kita kenanya apa. Tadi misalkan database gitu ya, saya bilang beberapa CPL yang sikap, komunikasi atau leadership. Sekarang bentuknya gimana dalam tugasnya? Misalnya case project Ya, based, misal case project based. based, case based. Nah itu adalah contoh misalnya bahwa akhirnya link antara CPL kita rancang dan bisa dari RPS tak kelihatan. Kalau aku nggak ganti nama dari asesmen, tapi biasanya CRO yang mana? Nggak ada masalah juga asesmennya. Pakai binus bukan sih? Sama. Asesmen namanya ya? Asesmen. Ya sebenarnya istilah-istilah gitu ya, serasi mau istilah UTS, Iya. assessment, whatever lah ya. Yang penting pengukuran ya Prof ya. Mengukur CRO-nya berhasil apa enggak? Prof, gimana kan sekarang ada isu PA mau dihilangkan itu, oke? Itu kira-kira gimana Prof cara pengukuran mahasiswanya? Sebenarnya TA itu kan, ya sebenarnya kan TA kan semua berasal dari CPL ya. Jadi CPL itu kan sebenarnya TA adalah cuma bentuk dari sebuah Capstone ya, CPL, Prof, ya. Capstone Pak Sabila. Hmm. Jadi kalau makanya di dalam TA itu apa sih CPL yang diinginkan? Apa dalam TA itu CPL komunikasi, CPL tentang kerja mandiri misalkan, CPL terkait dengan kemampuan problem solving misalkan. Ya sudah, selama ada mata kuliah lain yang kemudian bisa mengcover semua, ya kenapa mesti bikin dalam bentuk TA? Oh, berarti dari nilai akhir, dari nilai mata kuliah pasti. Mencapai CPL ya kan? Selama CPL semua terpenuhi. Misalkan ada critical thinking gitu ya. Iya. Karena ada mata kuliah sendiri, oke berarti ini ada satu poinnya sudah Iya, terpenuhi. terpenuhi. Jadi itu benar. Ya, nah cuman makanya kalau di sini adalah kayak seperti dalam kurikulum ini kan ada sebenarnya mungkin bentuk akhirnya adalah integrasi, ada praktikum adalah TA itu sebenarnya kalau di sini. Nah cuman bentuk TA-nya seperti apa ya kita mesti juga ada. Apakah TA itu berkelompok, TA individu seperti apa kan mungkin beda-beda. Kalau di sini kan karena ini adalah praktikum kan nggak mungkin tidak sendiri ya. Jadi mensimulasikan sebuah kerja bareng. Yang wajib kalau dalam kurikulum adalah kerja yang praktikum ini, artinya mereka kerja bareng. Sementara kalau TA kan cuma individu biasanya kan. Walaupun di kami juga ada TA yang sifatnya berkelompok. Prof, punten kalau di AS 2020 itu kan di appendix ada model kayak gini ya Prof ya. CPL-nya Prof, kayak yang foundation itu kan capaian pembelajaran per course-nya, per mata kuliahnya. Apakah bisa kita pakai secara instan Prof kira-kira? Ini Itu belumnya kan udah muncul. Kemudian dia ada istilah-istilah attitude buat pencapaian. ya ini kan sebagai nanti kayak di dalam bikin RPS mungkin membantu. Oke. Ya ini kan sudah detail banget ya. Iya, betul. Jadi levelnya nulis akhir itu bukan ini ya. Apa bisa kita Dipakai akomodir? nanti kalau dibikin RPS kita bisa ngambil
ngambil yang ini. Ya, betul. Tapi kalau untuk bikin seperti kurikulumnya, kita mesti agak tahan lebih. Betul. Betul. Iya, oke. Nanti kita nggak perlu mikir lagi bisa tadi belum taksonominya level berapa kan sudah ada semua. Minimal yang 10 ini ya Prof ya? Nah, Yang utama ya. iya, yang core S-nya terutama ini. Sebenarnya yang kita agak sedikit kaget tuh yang IS project sebenarnya Prof itu. Iya, maksudnya dia masukin sebagai yang utama sekali gitu kan. IS project management. Terus kenapa disimpan di integration? Apakah buat mengintegrasikan semua kah seperti itu Prof? Enggak, karena as project management itu kan skalanya sudah skala yang gede. Perencanaannya Prof ya. Evaluasi. Iya, Heeh. itu sebuah, kalau saya bilang sebagai sebuah skill set yang Iya, integrasi. sebenarnya. Dia Iya. karena bentuk project kan bisa beragam. Project cuman project bikin software Iya. atau project untuk sekedar Perencanaan. ya perencanaan Mm. atau project untuk Master plan misalnya. akuisisi dari sebuah apa namanya, dari sebuah aplikasi. Kita cuma membeli aja, bikinnya juga bisa. Prof, dan ada satu hal kata-kata di IS 2020 itu dia bilang bahwa enterprise arsitektur tidak cocok diajarkan di Nah, itu udah ini banget. Kalau dia bicara ya itu kan mereka tahu banyak hal, mulai dari struktur organisasi, Iya. tentang visi misi, udah bisa belum mereka mau nggak juga nggak bisa kok bikin. Betul, kan, Prof. kan. Jujur. Apalagi masa S1. Kan buat saya itu skillsnya kan udah tinggi banget. Iya. Seperti anak-anak magister PI yang sudah punya. Ya ini kami lagi sedikit ini Prof, masalahnya karena mungkin ada kecenderungan dulu di kampus-kampus lainnya di SSI yang lain juga diajarkan, di Telkom University tetangga juga diajarkan. Kami itu lagi berpikir apakah EA ini harus masuk gitu Pak. Di kita di sini nggak ya Prof? Itu pasti akan sambil lalu lah anak-anak itu nggak akan ngerti lah. Atau masuk di mata kuliah lain Prof? Misalnya di Nah, paling kalau di kami yang jadi core-nya yang ini aja, manajemen sistem informasi. Oke. Ini yang di bagian strategi ini. Kan tadi Di strategi bisa Prof? Strategi di situ ya. Masukin ya. jadi ya, karena kalau kita bicara kayak misalnya saya gitu ya, Iya. minta merancang EA, nggak akan bisa. Kenapa? Saya nggak punya kemampuan untuk infrastruktur. Iya. Pak siapa tuh yang di situ Pak? Ahli A tuh Pak. Ya, Lupa Pak itu. ada Pak Adi, mungkin Ah, bisa. Pak Adi. Iya, Beliau, iya, Pak iya. Adi, Pak Adi, iya. Pak Yazid, Pak Rizal mungkin bisa. Iya. Tapi kalau saya tanya itu nggak ngerti saya. Tanya Kafka apalah. Iya. Basically banget itu Bro. Iya. Iya. Gimana memilih wireless yang bagus juga bukan bidang saya. Jadi tunggu to be true gitu kalau kita ngajarin EA buat kalau sekedar mereka tahu Pengenalan framework boleh ya Prof? Iya. Oke. Tapi kalau aspeknya kalau bisa merancang atau merencanakan jadi nggak akan bisa. Bukan level mereka untuk ke arah sana. Oke. Nggak bisa mengatur. Kalau hanya pengenalan aja pun Ya sekedar tahu aja. sekedar tahu nggak Tapi bisa. ini dia CPL-nya bukan untuk bisa merencanakan membuat EA. Karena kalau itu nggak mungkin. Pengenalan. Mungkin bisa Itu kan disisipkan. sebuah proyek gede yang mesti Iya. multidimensi. Isinya kan ada banyak. Ada ahli database juga mungkin ada, ahli bisnis juga mungkin ada, ahli aplikasi juga mungkin ada, dengan orang infrastruktur yang nggak mungkin semua orang menguasainya. Saya Tuhan kan. Lah memang Tapi kalau misalnya kita sisipkan di tadi manajemen sistem Bisa. informasi misalnya, bisa, kenalkan boleh, saja, boleh. mungkin Sekedar sebagai- pengenalan aja. Iya. Tapi ini CPL-nya, CPL ya, Oke. CPL-nya apa? Karena juga CPL. Kayak sampai memahami mungkin, atau- Memahami, mengetahui aja. Mengetahui aja. Gitu, nggak Sebagai apa-apa. pengantar ke strategi nantinya gitu. Bisa ya Pak? Boleh. Kami itu maksudnya punya LSP 1 Prof. Salah satu yang kita ambil itu adalah EA. Nah, Ini asesornya Prof. Oh, asesornya. coba tuh tes. Akibatnya sama saya. Itu jadi yang lagi trending topik ini masalah EA ini Prof gitu kan. Sedangkan kami juga memang di kampus banyak yang ahli lah EA ini Prof gitu kan ya. Mungkin ada kesemangkalan dulu waktu zaman S2 jadi mereka memang mata kuliah juga EA ya. iya, Kita mata kuliah namanya EA juga kan? sistem informasi, No. Sistem informasi enterprise. asik. Nah kalau sedikit mata kuliahnya seperti diblurkan ada masalah kan Prof? Ada konten. Kita pun mengajar nggak apa-apa. Oke. Cuman targetnya jangan terlalu tinggi. Iya. Semua Iya. adalah dari CPL tadi ya. Kita mau cerita sampai apa? Kalau Oke. sekedar
bisa mengetahui atau bisa menerapkan step by step tapi yang spesifik. Tapi kalau EAS makhluk agak susah. Iya. Itu butuh kerja yang lama itu. Disuruh enggak. Makanya kita mesti ambil agak lebih sederhana aja. Mampu mengenai kemampuan arsitektur, nggak apa-apa, mengenai doang kan ya, ini nggak tinggi-tinggi gitu. Sekedar mereka baca, oh tahu, ya sudah bisa menyebutkan. Jadi sebenarnya kalau cuma ngajarin sampai zaman EAP, TOGAF masih oke, Prof, secara sekilas. Oke. Hanya pengenalan saja ya. Pengenalan aja. Bukan Mampu menguasai berbagai framework iya. untuk EA. Tidak sampai menggunakan dan mengimplementasikan. Iya. Artinya mungkin kalau sampai mata kuliah sendiri juga mungkin nggak harus. Iya. Bisa jadi makanya bilang bahwa cuma based on tadi ya, bahan kajian itu kan diletakkan di mata kuliah apa. Makanya jangan sampai ONK itu yang terlalu tinggi banget kayak ya itu kan sangat high level itu bahan kajian itu kan, misalnya bahan kajian database itu gede banget. Yang penting harusnya apa? Justru detail-detailnya itu kan, database ini apa sih? Nah itu yang harusnya nanti dimunculkan dalam dokumen kurikulum supaya menghindari overlapping antar mata kuliah. Maaf Prof, dulu Prof pernah bilang kalau di Fasilkom untuk fisika masih ada ya? Enggak. Udah nggak ada toh? Yang ilkom masih. Masih Ilkom masih kan? Masih. Kalau Masih. SI-nya Enggak wajib sebenarnya. Sebenarnya kalau dia ada di kurikulum enggak wajib. Iya. Karena kan yang wajib apa? Ya core SI itu. Nah cuman kalau di kami sulitnya adalah apa? Di kami kan ini kan kami kan background kami kan dari banyak atau Iya, dosen. betul, Ya. betul Prof. Yang banyak orang matematika, Iya. orang fisika. Iya. Artinya kalau kita mau menghilangkan itu, ya mesti pelan-pelan, nggak bisa langsung drastis. Iya. Berarti yang fisika masih ada ya Prof? Kayaknya udah nggak ada. Nggak ada toh. Ilkom. Ilkom. Tapi kan masa ajar berniat itu masih di kami. Kalkulus masih ada ya Prof ya? Iya. Karena kan banyak orang matematik. Betul. Itu pun pelan. Iya, gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Gitu. Karena buat kami sih kadang-kadang kan kalau kami kan sebenarnya kami itu kan lebih pengen ngasih fondasi anak Iya. lebih fleksibel. Basicnya ya Prof ya. Betul. Gitu ya. Bukan ya kalau ditanya mungkin apa ya, yang punya fondasi yang kuat tentang lesik atau solving matematika ya kami salah satunya. Iya. Itu yang menjadi ciri pembeda kami sebenarnya yang lain-lain. Makanya kalau di kami kan fondasinya jadi banyak karena sebenarnya banyak banget ya matematika satu. Kalau mata kuliah K3 ada Prof? Ketiga tuh Keselamatan kerja. enggak, kan nggak wajib lah itu. Iya betul. Ketiga FKM Iya. nggak ada, Enggak, kan nggak masih wajib itu. Atau mungkin Jadi sekedar kesiapan itu. Mbak buat apa ketiga? K3 industri mungkin ya Prof ya. Mungkin kalau Karena kami ini masih di bawah Fakultas Teknik Prof. Kami masih di bawah Fakultas Teknik, jadi ada titipan-titipan mata kuliah dari atas. Jadi kan kalau, jadi makanya nanti kalau di tadi ya, ini dulu ya. Oh, lanjut Prof, monggo Prof. Nah ini tadi saya sampaikan tadi bahwa Iya. kalau misalkan untuk SI di bawah bisnis di bawah ilmu komputer, Iya. tipikalnya yang ini tadi itu Betul. adalah pilihan jadi wajib. Betul, Jadi betul. bedanya kalau Iya. orang-orang di business school mungkin yang ini nggak wajib ya, Betul. object oriented, web programming, mobile Iya. programming, mereka sebenarnya nggak harus menyelenggarain. Betul. Tapi kalau kita mengaku SI di bawahnya ilmu komputer misalkan, ya tolong diwajibkan. Makanya kalau di kami dulu, di sekarang kan juga banyak programming. Karena ya tadi kami nggak pengen kemudian anak S1 kami itu ditanya di industri, semuanya nggak bisa. Karena dulu sempat kami salah desain kurikulum dulu di awal. Di tiap semester pun nggak selalu ada programming. Jadi akibatnya ketika lesnya di kuliah tadi ya, di capstone itu mereka ketika diminta jadi role programmer banyak mau. Nah, Nggak mau full stack ya Prof? Iya, mereka maunya jadi desainer doang gitu. Karena dulu memang salah gitu dalam Iya. kita merancang kurikulum, ternyata emang fondasi itu nggak cukup merekanya. Yang saya kaget tuh di IS 2020 Prof. Ada kata-kata minta maaf Prof. Kenapa? Prof gak baca ya? Ada di awal-awal Prof. Dia minta maaf atas kurikulum 2010 yang menyatakan bla 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 seperti ini. Itu ada kata-katanya Prof. Nggak sampai itu. Kayaknya bunyinya apa Prof sama barusan. Oke. Iya Prof. Ini udah satu sama ya pada nih ya. Udah lainnya udah sama ya. Udah. Oke ya. Nah ini yang nanti MBKM dan seterusnya lah ya ini. Iya, Bro. Pajak gitu. Oke. Nah ini yang contoh di kami. Jadi kalau di kami itu sebenarnya ini yang masih yang lama ya, bukan yang baru ya. Yang baru kan masih entah kapan jadinya.
karena masih digodok terus gitu ya, belum sampai selesai gitu kan. Nah kalau di kami ini sebenarnya kalau kita bicara profil lulusan untuk CPL dari prodinya, dari programnya kami sebenarnya kami agak mudah. Kenapa? Karena kami itu kan diatur CPL itu menurut ini ada namanya university requirement yang nanti jadi profilnya Prodi ya, kerjanya fakultas, UI yang iya. mengerjakan. Iya. Karena kan kami punya namanya pendekatan integrasi yang beda gitu ya. Ini mengintegrasikan mata kuliah kayak bahasa Indonesia ada nih. Yang bahasa Indonesia, yang keluarga negara, MKDU ya, Prof. itulah MKDU semua ditaruh di sini. Ya, nah ini yang bagian ini kami nggak otak-atik, kami cuma comot langsung dari aja punya. Yang P1 Prof. Yang mana? Yang bukan. P2 ya. Bentar, bukan. Kalau ini adalah profil lulusan kami nih. Oh ya, Ini betul. profil kami ya, jadi ini profilnya kami. Terus CPL ini yang kami ambil dari ASEAN Curricula, dari CPL dari AS 2020 gitu ya. Nah CPL domain praktis dari ciri yang kami ingin ambil gitu ya. Nah ini yang kalau di kami ini yang ini yang isinya UI punya. Kita nggak perlu mikir begini. Berarti CPL kampusnya harus punya juga ya? Iya. Ya, atau kalau kalian nggak mau ya bisa aja ngambil dari SNDT kan ada tuh. Ada yang standar. Ya. Tapi karena ada kan juga kita. Emang di sini nggak ngambil Prof? Ya kita yang penting mapping. Jadi nanti kita kan boleh aja membuat. Oh ini SNDT Prof. Yang U1-nya tuh ini SNDT nih. Iya. U1 tapi, tuh. apa namanya? Nggak semuanya pasti sama. Iya, kurang 3 Prof. Kurang 3. Iya, emang 10 kan biasanya. Iya. Sebelum itu yang sikap. Iya, tapi yang penting jadi gini, kita wordingnya nggak harus sama persis ya. Iya. Yang kita bisa tunjukkan berarti kan kalau dipetakan ke sana itu ada. Iya. Jadi nanti ada sebuah tabel menunjukkan bagaimana mapping ini ke SNDT sudah komplit belum. Oke. Ya, jadi saran saya sih nggak harus kita ambil SNDT. Kita boleh aja merewording dalam bentuk yang lain, as long as nanti kemudian ada Iya. mapping yang jelas ke SNDT-nya. Jadi yang ini kami nggak ikutan, ini yang mengerjakan. Terus yang kedua adalah kami juga punya cirinya Fasilkom F1. fakultas kalau di kami. Ini yang nanti SI dan Inkom duduk bareng. Iya. Nah, Ini yang CPL, Ini yang tingkat sekolah ya Prof ya, tingkat fakultas ya. Fakultas. Fakultas ya, jadi CPL universitas. Ya, jadi kalau di kami kalau nanti ada mungkin software engineering, nanti mungkin ada AI juga mungkin semua ada kumpul bareng, ya udah terumusin aja. Karena nanti ini jadi kayak mata kuliah bersama nantinya. Oh, lintas fakultas itu ya. Mana fakultas, lintas prodi. Tas prodi. Jadi kita campur aja SI Ilkom nanti jadi satu. Gitu. Ya, jadi ini yang diatur oleh fakultas. Ini yang menyangkut core menyangkut ya yang ya core dari infokomnya gitu ya. Nah, baru terakhir nanti ini yang prodi, ini yang urusan si prodi sendiri. Si SI ya, SI yang dia itu nggak Ilkom, jadi gampang. Kalau di kami kan nggak banyak CPL terkait prodinya kan. Misalkan di sini cuma satu yang utama, yang dua yang utama, yang 3, 4 itu untuk mata kuliah pilihan kami sendiri. Jadi ini adalah menyangkut core-nya SI yang 2020 di sini, yang F2 ya. Masih ada audit ya Prof? Ini yang ini cuma mata kuliah pilihan misalnya. Iya. Jadi ini mewakili untuk Ini masih ngikut peminatan. 2010 ya Prof? Ini peminatan. Nah, Kalau core SI-nya yang ini, Iya. yang 1-2 ini. Iya. Iya, yang ini 3-4 ini untuk mata kuliah untuk peminatan sebenarnya. Karena kan peminatan tuh tata kelola sama peminatan apa ya? Bisnis kalau nggak salah ya. Aku lupa ya. Oh iya betul, peminatan bisnis. Nah itu yang kami buat. Jadi untuk simplifikasi kita mesti seperti ini. Prof, ada satu hal lagi Prof, sebenarnya kenapa di AS 2020 itu gaung audit itu tidak terlalu bunyi Prof? Karena audit bukan hal yang Bukan sarjana. Bukan yang core. Oh, bukan core ya? Bukan. Oke. Bukan core. Core-nya ya yang dianggap baik core adalah ya. Even audit pun juga ketika di AS 2010 kan juga nggak core. Tapi disebut secara tertulis Prof, kalau saya nggak salah ingat ya Prof, Iya, di tapi 2010 tuh. core. Bukan ya, bukan. Bukan Oke. core knowledge areanya Betul. informasi. Oke. Kalau dari yang 4 hal tadi yang di bold bukan Prof? Bukan. Bukan, opsional. Opsional. Malah sekarang nggak muncul. Di 2020 Iya, karena kalau sekarang
kalau di 2020 ini karena mereka hanya fokus di core SI-nya. Tapi kalau kita masukkan masih Nggak relevan apa-apa, Pak? nggak apa-apa. Masih relevan Prof ya. Kita masukin mata kuliah audit. Yang penting adalah yang setiap core nggak boleh hilang. Mau yang mau tambahkan sakar pula. Monggo, Prof. Yang salah adalah kalau yang core nggak ada, Nggak itu ada. yang salah. Iya. Sebenarnya korban dari dulu udah ada ya sebenarnya. Yang kadang-kadang yang opsional ini Prof yang kadang-kadang kita pikir apa ini butuh atau enggak gitu kan. Itu lebih karena dan itu kalau kita ingin menendang Bener. misalkan ada mata kuliah kita kebanyakan kurikulum Iya. mana yang jadi wajib, mana yang sudah pilihan, sudah ada panduannya. Kayak gini lah Prof, dulu di 2010 tuh ada SCM secara terus Prof. Supply Chain Management sebagai opsional. Sekarang kan nggak ada nih. Sedangkan Master SCM tuh kita punya. Saya juga termasuk dosennya gitu kan. Kalau kita sih oke-oke aja kalau itu ditendang gitu kan gitu. Iya kan? Gitu kan. Artinya gini, Berarti tak relevan lagi ya Prof ya? Kenapa dia hapuskan? Alright. sebenarnya masih bisa. Masih kalau bisa, kita ya. mengambil domain of practice-nya adalah Di situ bisnis. bisnis oke. Jadi kalau kita masih Iya. Ah, Ah, situ kuncinya tuh. Makanya kita kan mesti lihat pasarnya, di pasarnya itu seperti apa. Yang Kita domain mau tetap teknisnya. seperti yang bisa di as usual, Ah. atau kita mau yang tadi kayak mau digital yang lebih Ya, sekarang lagi digital ini lagi tren. Oh, berarti kata kunci situ. Kalau mau hapus SCM berarti domain praktis ya Prof ya? Apakah kita ke sono domain praktisnya? Ya, pasti apa saya mau ambil AT consulting itu kan banyak Iya. kata-kata relevan kayak AT audit misalkan ya, Iya. AT consulting juga bisa. Gitu. Nah, saran saya coba buka kurikulum NUS. NUS. Iya NUS tuh sebenarnya bagus Prof. Lagian kayaknya Kalau kami sih banyak aja NUS sama. saya juga baru rajin kemarin Prof. Ternyata satu-satunya di Asia Tenggara cuma NUS doang yang masuk di yang diundang untuk nge-review IS 2020 tuh sebagai ikut. NUS itu sangat cepat Iya. perubahannya dan mereka luar biasa bagus-bagus mata kuliahnya. Mereka mau fokus di fintech misalnya. Ah. Kita kan juga boleh. Karena kita merasa bahwa fintech adalah sebuah term yang memang lagi boom. Misalnya, Lagi rame ya, nah, Prof, ini ya. Kita nggak ambil topik fintech salah satunya. Domain teknis boleh lebih dari satu. Boleh. Boleh. Gak ada masalah Prof ya. Fintech, Ah. kita mau, ya makanya ini terkait masalah jualan kita ya. Iya, Kita betul, Prof. Mau jualan kan intinya kan kalau nggak ada beli juga pasti foto ya. Iya. Mau kami Mau gaya-gaya ya Prof, gak ada yang beli. Ah, tetap nggak berubah banyak yang daftar. Calon mahasiswa ya Pak ya? Ah. Hah? Iya, kadang-kadang Masih keliru gitu Pak. Si calon mahasiswa. Iya makanya jualannya kita mesti jangan rebutan apa lah gitu. Kalau ini kan bisa ngomong AI gitu kan, blockchain, Iya, kalau kita SI ya SI kan fintech, kamu bisa sih user. fintech bisa, fintech juga bisa. Dia udah kayak apa? malah sekarang yang IS saya kemarin di WA sama Pak Endro gitu kan. Prof Endro sekarang mah beliau dia bilang mau ikutan apa dan kemudian dia bilang mau ikutan simposium data analis katanya. Kita mau fokus di data analis katanya IS di S1 katanya seperti itu Ya, Prof. kan banyak teman-teman kita analis segala macam ya bisa analitik. Iya. Ya tergantung sih. Cuma kan nanti kan antara ilkom sama SI kan bisa kan beda lapaknya kan. Satu mungkin dari banyak cara algoritma, which is itu adalah domainnya orang-orang yang ini. Nah, Atau itu. kita lebih dari perspektif ya usersnya. Kita bicara apa? Misalkan model bisnis dalam fintech seperti apa? Iya. Peran dari misalkan teknologi seperti blockchain segala macam. Makanya kalau mau pakai bahasanya orang NUS itu lebih enak membungkusnya dari wording jualannya. Oke. NUS, Melbourne Juni juga bagus. Terima kasih Prof. Sebenarnya ini udah ada di pikiran kita udah 2 pekan kemarin soal ngomongin NUS kan? NUS kita ngomongin NUS. Nih, ingetin nih Prof nih sebenarnya. Oke, nanti kita lihat dulu Prof. Terbuka kan? Tapi Prof? ingat ya kalau fintech itu kan NUS yang pilih fintech karena kan mereka memang secara Fokusnya situ ya. environment-nya kan memang Ya, mereka mendukung. service. Mendukung. Bukan jual, mereka bukan produsen ya, mereka adalah negara yang memang fokusnya yang ngasih Layanan. jual layanan. Mm-mm. Nah di kita cocok nggak masalahnya? Oke, betul Prof. Betul. Ya balik lagi tadi survei dulu
Kita mah kayak semua ada. PPK mesti dua ya, dari sisi kebutuhan industrinya juga kita mesti cek, jangan sampai kita ini senang semua nih Mas Esa nih, tapi ternyata pas keluar nggak ada menyerap, kan aku juga. Relevansinya masih relevan nggak? Misalnya kita ambil sebuah domain tertentu. Iya. NUS fintech ya Prof? Atau ada pilihan-pilihan yang lain juga dia? Juga iya. Fintech, logistik juga salah satu. Pokoknya tinggal buka aja, tahu kan ya, AS Kurikulum, Iya. NUS itu udah luar biasa. Saya kalau Geleng-geleng, Prof. udah Nggak diserap di sini Prof? apa? Nggak diserap apa Juga. dipakai juga? Oke. Yang baru ini ya Bro ya, yang sedang disusun. Sebenarnya kami pun ketika dulu memilih mata kuliah pun juga sebagian besar ngambil dari miliar dari punya juga suka sebenarnya. Saya pikir Tapi kan kalau ini ya. cepat banget perubahan kurikulumnya. betul. Mereka bisa dalam sekian tahun, nggak 5 tahun ya, udah berubah lagi kurikulumnya. Udah bedak duluan ya Prof? Udah beda. Kita masih di belakang. Kita mah dosennya aja nawar-nawar terus dikasih Manpowernya nggak ada Prof. sanggup. Prof, punten Prof. Tadi Prof bilang mau fokus di secure di AS 2020 itu. Karena kan secure computing itu dia anggap bold sama dia kan Prof? Ya, bukan. Karena Bold. memang terminologi itu Mhm. Samsung itu jadi topik yang seksi saat Itu ini. aja. Semua orang ngomong. Bukan karena di AS 2020 di bold, bukan ya? Kalau di kami dulu Kaman Informasi itu masih pilihan di kami dulu. Di kami udah wajib sih Pak, dari dulu. Jadi mau diwajibkan. Oh, ketinggalan berarti Prof. Iya. Kami ketinggalan. Gitu ya. Jadi Alright, kan alright, Prof. dulu. Tapi kalau kamu lebih karena melihat dari demand di industrinya. dan Cuma satu mata kuliah atau banyak Prof? Nantinya pasti akan banyak. Jadi kripto, jadi Iya, basic kita masih ah. nyusun. Oke. Oke, Prof. Oke. Sekarang emang lagi, dan makanya kan lagi kolaborasi sama Melbourne Uni saat ini. Melbourne University. Saya lagi mengajarkan dengan mereka untuk saya bisa manajemen. Tapi kemarin sempat di Aptikom sempat ngasih. Itu yang ada profesor IS-nya itu kan, Prof? Iya, secara Kornian. Tapi sekarang saya masih aktif sama si Shen. Oke. Mereka kan lagi banyak bantu kemarin Malaysia, terus satu lagi di mana ya? Kalau Pak di mana gitu, dan sekarang lagi mau kolaborasi sama kita, coba merefleksikan. Itu yang Pak Tony sering bicarain di ISIndo kemarin tuh ya, Prof? Bukan beda lagi ceritanya. Kalau Pak Tony kan banyak kan ke Prof. Caroline Chan kan. Yang Commonwealth apa ya? Caroline Chan itu sekarang. Iya, Caroline Chan. Dia promotornya, Prof. Ya? Caroline Chan itu dulu, pindah kayaknya dulu itu di mana ya, dulu waktu sama saya dulu dia. Saya dulu waktu ketemu dia itu masih di kampus yang lama, sekarang pindah. Ada istilah pindah juga, Prof. Orang bule pindah office. Oh, kalau orang boleh mah pindah-pindah, cuma yang Yang masih masih budget lebih tinggi. Honor tinggi. Oh iyalah. Ya kita aja, Indonesia aja yang kayaknya pindah-pindah. Zona nyaman. Zona nyaman deket rumah, Prof. Kalau ngasih ada peluang jadi tinggi lagi ya banyak akan ambil. Iya. Nah, semestinya jadi salah topik yang menarik banget karena kan banyak banget implikasinya ke masyarakat organisasi. Jadi ya kami merasa bahwa kayaknya kami juga harus mulai mikirin ke arah sana. Iya. Manpowernya ada, Prof sebenarnya. Tadi at any cost we have to. We have to ya. achieve, Oke, ya. oke. Mau gimana lagi? Mau nge-training orang, sekarang saya lagi banyak kolaborasi dengan mereka ya. Walaupun saya bukan langsung bersekutu ya, tapi Iya. ya sudah lah, nggak apa-apa. Bismillah, Prof. Ya. Nah, ngomong apa juga udah gak tahu gua. Iya. Palu gada. Palu gada. Butuh baan. Iya. Oke. Gitu ya. Jadi kalau di kami simpel begini Iya. kan. Jadi kami kalau pas diminta untuk membuat CPL itu gampangnya kan kalau prodi ya udah, nggak usah banyak-banyak. Kita menerjemahkan yang tadi 10 dalam bentuk CPL seperti ini. Ya, nah kalau mau juga mungkin dengan cara sama Bapak Ibu juga bisa mungkin antara Ilkom SI gitu barang nanti untuk merumuskan CPL untuk versinya fakulti. Bagi-bagi kuliah. Yang ada. Itu Nah, kalau yang fakultas kan itu, tapi tetap iya. Karena kalau enggak juga nanti kan seringkali ada banyak yang overlapping kan. Jadi juga Balik lagi ke marketing jadi bingung. secara tata kelola kita mesti pastikan. Karena kita beda dengan seperti teknik umumnya yang beda banget. Kita biar apa teknik mesin sama apa kimia, kan udah beda banget isinya. Kita bicara dengan teknik apa lagi tuh? Teknik lingkungan juga beda lagi. Tapi kalau kita masih infokom kan harus banyak mirip-miripnya kan.
Jadi kalau kita nggak hati-hati, dia nggak akan barang pasti akan ada banyak overlapping di sana. Naik mesin. Jadi tata kelola mesti dirubah, tidak cuma sekedar nanti ada desain di levelnya prodi, juga somehow mesti ada nanti yang lintas prodi, infocomnya seperti apa, supaya nggak berantem. Di sini ada berapa prodi, Bro? Cuma dua. Oh, tetap 2 ya? Tetap 2 ya. Nggak sanggup kami. Sampai. Dosennya kami itu nggak nambah-nambah soalnya. Itu Kita sama di dosen. berkurang, Ah, kita berkurang loh dosen. sama kan kami juga. Oh gitu bro? Ini apa ya? Udah Yang S3 kamu? ini PNS juga pada Oh iya. keluar. Ini gimana di luar Dekan kami kan ada di sini, Prof. gede gitu. Mantan dekan kami kan ke sini, Prof. Sama. Saya Azid. Oh, tapi udah. Nggak di sini lagi, Bro? Ya masih sih. Masih di situ. Tapi udah pensiun kan. Oh, udah pensiun Pak Yazid. Oh, iya. Tapi masih membantu. Iya. Kan masih NIDK ya. Oh, NDK sekarang. Iya. Iya. Gitu ya. Iya, Jadi Prof. nanti ini nah, terus tadi itu nah kalau di kami itu sebenarnya sih ada sub CPL atau CPMK. Nah, yang kalian kurang adalah Ya, itu salahnya. CPMK dan sub CPL ini gitu. Padahal dari kita bicara yang namanya bahan kajian adalah dari CPMK ini. Iya. Nah itu nggak ada kan kalian kan langsung dari CPA langsung ujuk-ujuk jadi Sebaran mata kuliah. Sebaran mata kuliah. Padahal kan dari CPMK nanti ada bahan kajian detailnya apa saja, nanti kemudian dirangkum dalam suatu mata kuliah. Ada yang bilang, ada lembaran yang Itu yang sumber kajiannya nggak muncul ya? Ada aslinya ada ya, Prof? Bahan kajian nanti Ada ya? kalau Ada di ya? yang asli ini Yang baru asli CP, dipotong. baru Iya. CPMK-nya, CPMK. CPL-nya. Nanti satu CPL ada berapa CPL? Iya, ini pokoknya panjang. CPL ini bisa jadi sama dengan CPMK itu Sama. Jadi istilahnya boleh pakai istilah sub CPL atau CPMK. Oh, bebas gitu ya. Bahasa Arab mula kalau saya sih yang penting itu. Gitu. Nanti dari CPMK ada sub CPMK lagi nggak? Enggak, nanti ada sudah jadi sudah dari CPMK Udah jadi bahan topik. kajian Bahan kajian. baru kemudian nanti ke mata kuliah. Gitu ya. Nah ini pemetaan dari kalau kalian kan dari CP dari itu ya cuma langsung itu ini jauh banget gitu. Ya. Maksudnya dari CPMK tadi itu ini pentingnya. Nah cuman ideal adalah dari CPMK nggak harus cuma satu-satu. Kami juga terus backtracking sama reverse engineering juga. Makanya begini gitu. Cuma nanti kan kalau pas ada sesuatu datang kan mesti tunjukkan versi yang agak lebih komprehensif lah aja kan. Yang masuk akalnya, Prof. Masuk akal lah, gitu. Itu TA kosong gitu kok? Oke atau TA itu sub CPL. ini sebenarnya kan belum selesai, ini kan ini panjang. Oh CPL. Cuma kan nggak mungkin aku tulisin. Kalau mau detailnya silakan lihat aja di dalam dokumen kami tadi Yang saya Busri kira ya? Busri itu ya. Iya, Prof. CPL satunya nggak ada. Soalnya nggak ada. Di top. Gitu. Ya itu tadi yang kalau di kami ya ini tadi ya yang terintegrasi adalah project based Iya. di kami tadi ya Iya. kapsulnya itu. Ini maaf, Prof, kalau jadi SKS dia jadi berapa dapatnya? Kami 6 6 aja. 6 SKS. Tetap dianggap sebagai TA aja Terpisah berarti. dari TA atau Terpisah. TA. Terpisah. Terpisah dari TA. Jadi kami ada TA sendiri ada ini. Kalau TA Di itu semester berapa, Prof? ini semester pira ya? 7. 7 atau 6, Prof? 7. Hmm. 7 kalau nggak salah. 7 atau 6 ya? Aku lupa ingat ya. Ya. Aku Iya, Prof. Oke, Prof. cek aja di webnya kami ya, Iya. kan ada dulu. Iya, Prof. Iya. Aku soalnya kadang udah pusing. Tapi ini udah comply ya, Prof, ya, sama si IS ya. Si capstone kan nih. Iya. Mata kuliah sendiri. Oh iya. Tapi kita baru 3 SKS. Magang masih ada, Prof. Kerja praktek di luar MBKM. Di luar. Jadi sebenarnya gini, karena kan MBKM adalah pilih. Jadi gini, yang hati-hati adalah bahwa MBKM adalah sangat tergantung dari siapa yang jadi menteri. Nanti ganti menteri, jadi mungkin kurikulumnya akan berubah lagi. Tapi yang nggak boleh hilang adalah apa masalah pengalaman industri nggak boleh hilang. Oke. Nah masalahnya kalau MBKM memang tidak wajib. Iya. Nah nanti kalau itu adalah bagian dari kerja praktek, bisa jadi apa? Ada mahasiswa nggak mau ambil MBKM.
Nah kalau nggak ambil MBKM, terus apa wadah untuk pengamat industrinya dia? Iya. Jadi Kita balik lagi ke KP ya Prof. Jadi kalau mau ada seperti KP atau nanti KP itu kerja praktek atau magang gitu ya. Iya. Nah magang itu boleh digantikan dengan MBKM. Tapi MBK apa namanya? Jadi kalau yang nggak ambil MBKM tetap wajib ambil magang. Iya. Gitu. Karena apa? Tetap ada pengalaman industri yang harus mereka alami. Sama Prof. Kita KP masih wajib. Ya Pak. Tapi kalau sudah ambil MBKM bisa menggantikan yang magang tadi. Jadi nggak perlu 2 kali. Iya. Kita Sekali aja. sekali aja. Menggantikan yang sudah MBKM itu kewajiban ini udah Di hilang. dalam semester itu memang ada KP. Jadi mahasiswa kalau ini udah MBKM full. Satu paket Prof. Iya. Semester 7. Direkomendasi ya. Iya. Oke. Terus kalau di kami juga dari sisi kurikulum apa namanya dihabiskan sebenarnya agak di semester apa namanya di semester Semester 8 ini masih ada mata kuliah pilihan ya Pak? semester 8 itu jadi gini kan kan mereka bisa jadi ambil MBKM gitu ya artinya jadi kalau di kami saat di kurikulum itu total wajibnya nggak banyak cuma 100 sih cuma 100 SKS nggak jauh-jauh dari itu karena kalau dulu kan MBKM kan 40 SKS ya tapi kami pengen nanti masa itu kita nggak repot ngurusin flow kurikulum jadi kalau mau mereka adalah MBKM setara dengan mata pilihan. Iya, Oleh kami. betul ya, betul ya. Nggak Jadi nggak mengganggu gitu. Jadi maksudnya iya semester 6 ambil semua nanti ya udah tinggal mereka nanti pilihannya adalah apa mau MBKM atau mereka mata kuliah pilihan di internal. Udah diimplementasikan Prof. Makanya Kayaknya kita Prof di- dulu waktu 2000 berapa Dan? Waktu kita online tuh sama Prof. Kayaknya belum lihat ini ya sebenarnya. Belum Prof. Terus- Prof juga masih nyari profil kan buat Iya, MBKM dulu. belum. Nah, jadi kalau di kami akhirnya gitu. Jadi kami nggak repot ngurusin nanti kesetaraan karena di kami ya udah nanti pilihanmu adalah kamu mau MBKM atau mata kuliah pilihan. Bahkan di kami sempat ada problem kemarin Prof. Jadi di semester 6 itu kebetulan ada mata kuliah metrik Prof. Sedangkan di semester 6 mahasiswa MBKM mereka minta direkognisi itu semua metriknya gitu. Nggak bisa. Kalau bisa ya. Bingung gitu kan. Jadi pada saat TA itu ya pada saat penulisan KRP juga bingung karena Nggak pernah dapat kan? Iya, Makanya jadi kami itu sudah dihabiskan aja dulu yang wajib. Makanya kalau kami jangan banyak mata kuliah wajibnya. Nah untuk berikutnya tadi yang karena banyak wajib tidak banyak, makanya tadi yang penting untuk tahu di mana posisi mana kamu yang bukan. ya Supaya dosen tahu bahwa kalau mata kuliahmu jadi pilihan, kamu jangan marah. Karena core yang diatur adalah cuma itu aja sebenarnya. Nama mata kuliahnya MBKM 1 ya Prof. MBKM 1, MBKM 2 tertulis di transkripnya seperti itu. dipilih Iya, langsung. pokoknya MBKM gitu. Alright. Saya pernah ngebimbing. Saya dosen DPP Prof. Jadi DPP DPL dari UI saya berapa kali dapat itu saya pernah lihat itu. Gitu. Jadi kami di UI itu buat kami sih di UI ya karena Sama Prof. kebijakan UI, dari- UGM, ITS tuh saya lihat satu bunyi semua itu. Iya, jadi biar memudahkan kami juga dalam administrasi juga masih nggak bingung nantinya. Iya. Jadi dipanjangkan MBKM dan mata kuliah pilih. Berarti Sama seperti. MBKM semester 6 dan 7. Jadi anak-anak yang nggak ikut MBKM dia ngambil mata kuliah pilihan semua Prof. Alright. Berarti di sini nggak ada mata kuliah konsentrasi ya Prof? Ya itu bidang minat itu. Kalau mereka misalkan katakanlah mau dapat bidang minat internal ya udah, mau usah MBKM ambil aja dari kamu. Kan di bidang Oh, minat oke. either yang apa namanya yang Pilihan tata kelola tuh. atau yang Developer. itu. Oke. Jadi pilihan ini ya Prof. ya? Itu pilihan itu. Untuk sampai semester 5 ini berapa SKS Prof totalnya? 21 lah. Semester 6-nya, semester 6 doang. Semester 5. Sampai semester 5 kurang lebih Hah? di berapa? Total SKS yang dari Total pokoknya pas seratusan apa namanya? 120. Seratusan aja yang wajib. Sampai 5. 67 itu 40. Iya. 78 wajib. Prof, matematika berapa kali Prof? Yang di semester 1 2 tuh Prof? Matematika kami tinggal ini. Kalkulus 1, diskrit ya wajib ya. Oh, diskrit 2 kali Prof ya? Diskrit masih, tapi kan juga mungkin akan berubah.
Kekinian ya bro. Makin berkurang. Iya. Statistik tetap ada ya Prof. Akuntansi nggak ada ya Prof? Apa? Akuntansi. Wah, ada. Di kita ada akuntansi Prof. Ya kalau mulai dari yang kemarin diskusi agak kayak matematika sudah mulai berkurang, kayak diskret matematik mungkin apakah Cuma satu aja. aja. Emang harus Oke. semester 4 kan udah banyak project Oh, mapping ini di semester 3 ya Prof? Di sini Iya, 3. Betul sebenarnya. 3 bagus. Gak ada masalah. Nggak sebenarnya masalah. ya terkadang sih kalau saya sih mungkin yang 3 kali agak kecepatan. Harus naikin lagi Prof ya. 5 atau 6 ya Prof. 5 ya Prof ya. 6 kan udah ada pilihan semua Prof. Oh ini sih sempat masuk jurusan akuntansi. Iya. Ya, kalau kami tetap karena kamu ada tetap aja ada core bisnis dan IT-nya yang Iya. kamu mesti tahu. MPTI. Jadi ini yang dulu namanya enterprise system Bersistem. yang Iya. apa namanya Oh, itu. SAP dulu itu kan Mata kuliah klasik itu. Kita SAP ada Prof. SAP kita pilihan ya. Kita wajib Prof SAP. Mata kuliah kampus itu. Itu SAP kita wajib ya, anak-anak. Tadi kan juga kayak misalnya di kami itu kan ada namanya mata kuliah MPK ya. UI ya, ada mata kuliah rumpun juga Iya. dulu gitu. Iya. Nah sekarang kan sudah atur kalau menjadi mata kuliah wajibnya requirement dari university levelnya ya sudah nggak apa-apa kan Iya. boleh-boleh aja. Iya. MPKP itu apa Pak? Pengembang tadi terintegrasi itu yang isinya pengganti kewarganegaraan segala macam gitu lah, Pancasila gitu. agama. MKDU Bu. Agama masih ada sendiri. Kan agama nggak boleh diganti. Wah itu bahaya tuh. Tapi kalau di luar kan nggak ada mata kuliah agama. Nggak ada ya. Kita kan namanya juga ciri-cirinya kita negara beragama ya tetap ada, nggak apa-apa. Makanya kan tetap ada requirement yang memang keluar dari masing-masing kampus yang mungkin kayak di kami ya udah ada MPKT, ya udah nggak apa-apa. Termasuk bahasa Indonesia di MPKT ini ya. Nggak ada lagi kan? Bahasa Indonesia ada nggak ya? Nggak ada. Iya nggak ada tapi ya di MPKT bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris juga udah nggak ada ya? Oh ada nih. Bahasa Inggris bisa digantikan dengan hasil kalau dari TOEFL udah cukup ya udah. Ya udah. Apalagi sekarang RPL itu ya Prof ya. RPL udah dipakai di situ Prof? Ada penggunaan RPL nggak ya belum ya? Kami nggak. RPL itu kayak ekstensi kan? Iya sebenarnya. Betul Prof. Itu sebenarnya yang paling gampang ngejawabnya. Baik tuh sih. Ya, begitu. Memang begitu Prof. Begitu. Cuma rulesnya beda sekarang Prof. Rulesnya agak sedikit ramai. Tapi saya baca di IS 2020 tuh juga dibahas juga tuh Prof. RPL tuh recognition prior learning itu tuh dibahas. Jadi maksudnya malah saya lihat ada tulisan di IS 2020 tuh ada beberapa mahkota kuliah silakan Anda ambil di kampus lain seperti itu untuk memperkaya selama dia e-learning seperti itu. Tadi itu Prof ada mata kuliah sistem operasi Ada? untuk sistem informasi. Iya, soalnya kan isinya kan nggak sama seperti Ilkom. Jadi kami kadang bingung memberikan namanya apa gitu. Kita dulu ada sih Prof itu. Cuma hilang ya. 2018 mulai hilang ya. Hah? 16 udah hilang. 16 itu udah hilang Prof. Tapi ya tergantung makanya sih kalau dikasih seperti orang Ilkom kan terlalu berat. Oke. Terus tadi ada basis data di semester 4, ini ada data dasar di semester 5 Prof. Saya data. Itu kecerdasan itu bisa. Sains data dasar. Nih. Iya gitu. Oke, Gitu. Jadi kan mereka karena kita banyak AI sebagai salah satu. Iya. Nah, ini kita baru masuk sekarang, Prof. Kita juga pengennya Iya. even kayak di kayak sendiri juga ada kok yang kayak menyangkut ke AI gitu sebagai tertujuannya mereka, tapi AI dari perspektif orang-orang sistem informasi. Ya. Iya. Ya, boleh juga nanti orang-orang AI tapi membuat AI tapi yang lebih ke arah sistem informasi. Kita banyak ahlinya, Prof. Iya. Nggak masalah, itu contoh bahwa kita menimbang ada sebuah perkembangan yang menarik, semua orang Iya. boleh gitu ya, tapi dan banyak resource ya, artinya kita nggak terlalu susah untuk
membuat transformasinya organisasinya. Iya. Let's say kan digital bisnis itu kan kita nggak punya adanya effort gede gitu kan. Kalau emang nggak mau effort panjang ya kita lihat depan kita apa, kita coba maksimalkan. Itu kan pilihan kita aja lah seluruh hari mendesain mau ngapain gitu ya. Dan Iya. menimbang demand industri, Demand luar dan manpower dalam, Prof ya. Dan kekuatan orang seperti apa, pakai SWOT analisis saja gitu ya. Karena Iya. kita desain untuk seperti ini. Iya. Itu Prof. Hikmahnya solve analysis. Nimbang-nimbang dalam dan luar. Jadi takutnya kita terlalu drastis. Itu Prof. Ngajar langsung nggak ada mau ngajar. Ini kita juga sama Prof di warning sama yang tua, yang senior gitu kan. Ini mau ngomongin yang besar tapi drivernya nggak ada katanya kan. Manpowernya nggak ada. Itu makanya kita juga mempertimbangkan kayak tadi ya senior itu juga ada sensi kalau kita terlalu berubah drastis gitu kan. Iya. Makanya kadang-kadang itu ya masalah merebranding menggunakan bahasa orang yang baru tapi kemudian isinya sebenarnya masih yang lama-lama juga. Ya, Betul, Prof. BI itu kan dulu BI juga terkenal Iya, tapi kan isinya dengan- juga nggak jauh-jauh dari Tamen Betul, sebenarnya kan, ya. betul. Cuma rebranding orang industri aja. Iya. Rumah besarnya data analisis ya Prof. Iya, makanya itulah seni marketing kan. Iya. Tapi ini orang tertarik mungkin ya. Iya, gitu. Artinya kalau kita ngomong sama ini sama BI kan beda persepsinya orang-orang muda ya. Apa kita mining nambang data? Ternyata spreadsheet ya Prof. Sama-sama. Isinya spreadsheet. Ini kalau SKS-nya variasi, Prof, apa Variasi. sama semua? Tergantung bahan kajian Tergantung gitu bahan ya. kajian. Kayak tapi rata-rata ya 3 SKS, kecuali kayak programming bisa 4 SKS. Karena kan include karena kan ada include praktikumnya kan. Iya. Prof dipisah atau gimana cara ngitungnya Prof yang ada praktikum? Satu aja. Komunikasi dipisahkan. Pokoknya kalau di kami 4 SKS itu adalah jadi gini kan kita bicara pengalaman dari mahasiswa. Iya. Pengalaman itu adalah apakah dalam bentuk face to face meeting, artinya saya ngajarin seperti ini gitu ya, ataukah nanti dalam bentuk role playing atau ya praktikum salah satunya. Tapi tetap nanti ketika tatap mukanya ya tetap 4 SKS dalam setiap dalam setiap Pekan. pertemuannya ya berarti apa? Macam itu ya 50 kali 150. 4 200 jam pertemuan. Nanti tetap tapi dalam penjadwalannya nanti ada jadwal untuk kuliah, ada jadwal praktikum Oh, sendiri. bisa ya, Prof. Ini bisa jadwalnya. Kalau untuk labnya sendiri, praktikumnya sendiri, mata kuliah apa aja kalau di sini? Yang ada praktikumnya. Ya hampir semua yang ada praktikumnya. Ya hampir semua kan? Emang ada ya? Seperti aksi ada ya, Prof? Apa sih itu? Perancangan Prof. Ada lah. Ada praktikumnya. Labnya sendiri ada lab apa aja, Prof, di UI? Nggak, ini apa? Siapa atau lab apa nih? Laboratorium sistem di laboratorium di program Kita studi nggak SI-nya. ada istilah begitu. Istilah kalau lab adalah riset adanya. Oh. Kalau lab ya lab mata kuliah, misalkan labnya apa? Misalkan programming ya programming. Nanti jam sekian adalah jadwalnya praktikum untuk jasa pemrograman pertama satu gitu. Udah gitu aja. Kalau lab itu tidak untuk satu mata pelajaran apa namanya? Bukan lab perang nggak ada lah begitu kan namanya kan. Lab ya lab aja kegiatannya praktikum ngapain tergantung nanti mata kuliahnya kan. Statistik juga ada praktikum ya kan. Mereka belajar pakai SPSS, mereka belajar pakai mungkin SEM,